Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Tabi pun. Anak-anak hebat, selamat datang di dunia kimia. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nova Putriana Daulay. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari larutan penyangga dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak hebat, pernahkah kalian makan pempek? Kalau makan pempek, pasti kalian didampingi oleh cuka pempeknya, bukan? Tahukah kalian, cuka merupakan suatu larutan asam yang bisa dikonsumsi oleh tubuh kita. Selain asam dari cuka, juga masih banyak lagi makanan yang bersifat asam, yang sering kita konsumsi seperti jeruk, mangga, nanas, stroberi, dan juga beberapa makanan lainnya. Selain yang bersifat asam, kita juga sering mengkonsumsi makanan yang bersifat basa, seperti selada, tomat, bawang putih, kembang kol, timun, dan lain-lain. Dengan masuknya makanan yang bersifat asam dan basa ke dalam tubuh kita, kira-kira bagaimana ya pH darah kita? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa jika pH darah kita terlalu asam atau terlalu basa akan sangat berbahaya bagi tubuh kita. Hal ini akan menyebabkan mual, kram, dan nyeri otot, tangan tremor, pingsan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Anak-anak hebat, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana darah bisa mempertahankan pH-nya melalui materi larutan penyangga. Bagaimana cara kerja larutan penyangga dan apa saja sih perannya dalam kehidupan kita? Mari kita pelajari bersama. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan keseimbangan pH atau konsentrasi ion H+, meskipun ditambahkan sedikit asam maupun sedikit basa. Larutan penyangga ini juga dikenal sebagai larutan buffer. Larutan penyangga terdiri dari dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang pertama akan kita bahas adalah larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam adalah buffer yang memiliki pH kurang dari 7 atau memiliki suasana asam. Larutan penyangga asam terbentuk dari asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan penyangga asam akan mempertahankan pH-nya tetap di bawah 7 jika ditambahkan sedikit asam maupun sedikit basa. Berdasarkan penjelasan tersebut, pasti ada yang bertanya kan, bagaimana cara larutan penyangga bisa mempertahankan pH-nya ketika ditambahkan sedikit asam maupun sedikit basa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita simak video berikut ini. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat larutan penyangga asam yang terdiri dari asam asetat atau CH3COOH yang molekulnya direpresentasikan dengan warna merah sebagai asam lemah, dan CH3COO- yang molekulnya direpresentasikan berwarna hijau sebagai basa konjugasinya, di mana molekul dari masing-masing larutan tersebut bergerak secara bebas. Lalu, bagaimanakah jika larutan penyangga asam kita tambahkan dengan sedikit basa? Nah, di sini konsentrasi mula-mula asam asetat dan CH3COO- sama. Kemudian, kita tambahkan dengan sedikit basa. Dapat kita amati bersama, molekul OH- berwarna biru bereaksi dengan asam asetat membentuk CH3COO-. Hal ini akan menyebabkan konsentrasi asam asetat menurun dan konsentrasi CH3COO- meningkat. Selanjutnya, kita lihat bagaimana pengaruh penambahan sedikit asam terhadap konsentrasi larutan penyangga asam.
Dapat kita lihat bersama-sama bahwa ion H+ yang berwarna orange akan bereaksi dengan CH3COO- membentuk asam asetat. Hal ini akan menyebabkan konsentrasi asam asetat meningkat dan konsentrasi CH3COO- menurun. Larutan penyangga yang kedua yaitu larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa disebut juga sebagai larutan penyangga alkali yang memiliki pH di atas 7 atau memiliki suasana yang basa. Larutan penyangga basa dapat dibuat dari basa lemah dan garam yang terbentuk dari basa konjugasinya. Larutan penyangga basa akan mempertahankan pH-nya tetap di atas 7 jika ditambahkan dengan sedikit asam maupun basa yang lain. Mari kita lihat cara kerja larutan penyangga basa melalui video berikut ini. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat larutan penyangga basa yang terdiri dari NH3 yang molekulnya direpresentasikan dengan warna hitam sebagai basa lemah dan NH4+ yang molekulnya direpresentasikan berwarna kuning sebagai asam konjugasinya. Molekul dari masing-masing larutan tersebut bergerak secara bebas. Lalu, bagaimana jika larutan penyangga basa kita tambahkan dengan sedikit basa? Nah, di sini konsentrasi mula-mula NH3 dan NH4+ adalah sama. Kemudian kita tambahkan dengan sedikit basa. Dapat kita amati bersama bahwa ion OH- molekul berwarna biru akan bereaksi dengan NH4+ membentuk NH3 dan air. Hal ini akan menyebabkan konsentrasi NH3 meningkat dan konsentrasi NH4+ menurun. Selanjutnya, kita lihat bagaimana pengaruh penambahan sedikit asam terhadap konsentrasi larutan penyangga asam. Dapat kita lihat bersama bahwa ion H+ yang berwarna orange akan bereaksi dengan NH3 membentuk NH4+. Hal ini akan menyebabkan konsentrasi NH4+ meningkat dan konsentrasi NH3 menurun. Anak-anak hebat, kita telah memahami bagaimana cara kerja dari larutan penyangga. Mari kita gunakan pemahaman tersebut untuk memahami bagaimana cara kerja larutan penyangga di dalam darah. pH darah tubuh kita diatur sangat ketat dalam kisaran 7,4. Ini karena jika pH darah kita lebih tinggi dari 7,8 atau lebih rendah dari 6,8 akan menyebabkan kematian. Metabolisme sel normal kita menghasilkan dan mengeluarkan karbon dioksida ke dalam darah. Karbon dioksida ini akan diambil oleh sel darah merah dan bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Asam karbonat ini merupakan asam lemah yang jika larut dalam air akan terionisasi. Sebagian ion hidronium dan ion bikarbonat HCO3- sebagai basa konjugasi. Asam karbonat dan ion bikarbonat sekarang bisa bekerja sebagai sistem buffer di dalam darah dengan perannya masing-masing sebagai asam lemah dan basa konjugasinya. Ketika zat asam masuk ke dalam darah, maka ion bikarbonat akan menetralkan asam dengan membentuk asam karbonat dan air. Maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Hal ini akan menurunkan konsentrasi asam dengan mencegah pH darah menjadi terlalu asam. Sebaliknya, jika zat basa OH- masuk ke dalam darah, maka asam karbonat akan bereaksi dengan basa menghasilkan ion bikarbonat dan air sehingga kesetimbangan akan bergeser ke kanan dan menyebabkan konsentrasi basa menurun dan mencegah pH darah menjadi terlalu basa. Melalui cara kerja ini, kita bisa memahami
bahwa ketika zat asam maupun zat basa masuk ke dalam darah, tidak akan mengubah pH secara signifikan karena adanya bantuan dari asam karbonat dan ion bikarbonat yang berperan sebagai larutan penyangga di dalam darah. Selain di dalam darah, larutan penyangga juga berperan dalam beberapa bidang, seperti dalam bidang makanan dan minuman. Larutan penyangga digunakan sebagai bahan pengawet dalam makanan dan minuman kaleng. Contohnya, buah-buahan yang berada di dalam kaleng membutuhkan natrium sitrat dan asam sitrat untuk menjaga pH agar buah tidak mudah rusak akibat bakteri. Dalam pembuatan sampo, bahan-bahan sampo seringkali lebih basah dari yang ada di edaran, yang dapat merusak kulit kepala dan mengubah sifat-sifat rambut. Dalam sampo dengan pH yang seimbang, buffer ditambahkan untuk menjaga pH pada 5,5 atau lebih rendah. Asam sitrat sering digunakan karena dapat mengendalikan pH pada nilai apapun dari 3 hingga 7. Dalam obat tetes mata, kandungan larutan penyangga dalam obat tetes mata yaitu mononatrium fosfat dan disodium fosfat. Mononatrium fosfat sebagai asam lemah dan disodium fosfat sebagai basa konjugasinya. Apabila ada penambahan asam, disodium fosfat yang berperan untuk mempertahankan pH larutan. Baiklah, kita telah mempelajari apa itu larutan penyangga, komponen larutan penyangga, cara kerja larutan penyangga, serta peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Sangat menarik bukan pembelajaran kita ini? Tapi dari pembelajaran ini ingin ibu tekankan bahwa larutan penyangga hanya bisa bekerja pada penambahan sedikit asam maupun sedikit basa. Jika yang ditambahkan asam dan basa dalam jumlah yang banyak, maka larutan penyangga tidak bisa bekerja secara optimal. Baik, demikianlah materi mengenai larutan penyangga. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kalian dalam mengenal kimia lebih dalam. Sampai jumpa di pembelajaran kimia yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.